Terima kasih Mbak Baik, Nima. terima kasih Bapak. Ini di luar perkiraan, rupanya saya yang pertama ya. Benar Bapak. Baik. Kalau di poster rencananya Mas Suko dulu, Cak Suko ini. Tapi oke, saya siap, nggak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu, kawan-kawan semua, para suhu, para guru, para dosen, dan teman-teman mahasiswa, ini dari S2, S1, juga wabil khusus ada Bu Titik, Mbak Titik, yang saya kira menjadi host dari seluruh program webinar ini. Kemudian sahabat saya Mas Suko Widodo. Selamat pagi, Cak. Sehat terus ya. Dan tetap merdeka ya. Dan saya lupa, mungkin pernah jumpa ya dengan Mas Afid. Ya, mungkin ya, tapi tidak ada salahnya saya menyapa lagi ini. Apa kabar, Mas? Sehat, sehat di Surabaya dan di KPID. Baik teman-teman, saya mengapresiasi dulu atas undangan dari Mbak Titi dan Departemen Komunikasi UNER untuk ikut berbagi pengetahuan atau perspektif mengenai bagaimana sebetulnya regulasi penyiaran kita ya. Jadi ini sebuah kehormatan buat saya karena forum ini bisa memberi kesempatan saya untuk mendapatkan masukan, belajar lagi ya, mendapatkan insight. Sebab tentunya apa yang mungkin saya sampaikan ini sesuatu yang menjadi konsen kita sekian lama dan juga menjadi pengetahuan kita. Tetapi tugas saya lebih banyak memberikan penegasan-penegasan terhadap beberapa soal. Nah, sehingga tidak ada justru pada tempatnya buat saya untuk lebih banyak nanti memberikan perspektif, tapi teman-teman justru nanti bisa melakukan juga pendalaman lebih jauh ya. Dan saya senang karena ini sekaligus juga teman-teman mahasiswa yang S2, S1 bisa menjadi mitra belajar ya. Nah baik, saya coba share saja screen. Mudah-mudahan bisa ya dari sini. Ini saya masih disable ini Mbak Nima. Oke, sudah. Baik, saya coba lagi. Nah, ini dia. Sudah kelihatan Mbak Nima? Baik Bapak, sudah kelihatan. Sudah kelihatan ya? Iya, baik. jelas. Bapak, Ibu, adik-adik mahasiswa dan kawan-kawan yang saya hormati. Jadi mungkin ini menarik juga ya sebagai awal karena saya akan banyak bicara agak makro gitu, agak pendekatannya lebih substantif ke paradigm sebelum nanti Mas Suko atau mungkin Mas Afif akan bicara bagaimana situasi terkini dari sisi empirik di tata kelola untuk regulasi di dunia digital. Dan saya kira pengalaman di KPID Jawa Timur ini sangat menarik untuk kita lihat bagaimana regulasi penyiaran sebagai satu formula intervensi negara terhadap kepentingan publik itu mengalami satu modifikasi, mengalami satu reduksi, mengalami satu reorientasi dan sebagainya untuk mencapai tujuan besar yang diinginkan. Oleh karena itu, saya mengambil judul ini, karena ini memang bagian dari riset panjang yang sedang saya lakukan untuk mengupdate buku, yang di sini juga saya tampilkan covernya. Ya. Jadi tahun 2007 itu saya pernah menulis buku tentang regulasi penyiaran, yang waktu itu sudah saya beri satu pendekatan bahwa kita punya regulasi yang mengarah dari paradigm otoriter ya yang berpusat pada negara gitu, yang dikendalikan oleh pemerintah sepenuhnya, ke liberalisme atau neoliberalisme di mana regulasi penyiaran itu didrive oleh
kepentingan market atau pasar. Nah, saya mau mengupdate lagi gitu ya, situasi hari ini dibandingkan dengan tahun 2007. Jadi itu sebetulnya background dari topik ini. Nah, mungkin teman-teman yang belajar tentang ekonomi politik media atau belajar tentang regulasi pasti mengenal perspektif ekonomi politik ini ya, yang antara lain misalnya kita bisa lihat dari bukunya Herman dan Chomsky tentang manufacturing consent. Ini teori lama, 30 tahun usianya, tapi masih bisa kita pakai ya. Ada banyak kritik terhadap konsep ini tentunya. Kita bisa pakai untuk melihat bahwa ada tren yang makin menguat terus dari regulasi penyiaran kita yang mengarah kepada marketisasi atau privatisasi penyiaran. Nah, itu titik berangkat saya ya. Titik berangkat topik ini. Kemudian juga saya menyukai sejarah. Jadi nanti mungkin saya singgung situasi di tahun 70-an ya. Regulasi penyiaran itu seperti apa, ya kan? Jadi disertasi saya tentang penyiaran publik sebetulnya. Tapi kalau nanti teman-teman baca karena akhir tahun ini akan publish di Palgrave Macmillan, itu bicara mengenai sejarah penyiaran publik kita tahun-tahun 40-an ya, ketika zaman kolonial Belanda dan Jepang sampai dengan Orde Reformasi. Nah, sehingga kemudian dari sini saya juga melihat ya peta regulasi kita di tahun-tahun 70-an sampai sekarang. Dan saya juga menyukai pendekatan perbandingan antar negara. Jadi nanti mungkin saya singgung bagaimana sih sebetulnya kiblat penyiaran kita tuh ke arah mana ya? Dari sisi undang-undang, dari sisi regulasi. Apakah kita makin ke Eropa Barat, Skandinavia, negara-negara kesejahteraan ya, sosial democratic system, atau ke arah Amerika yang pure liberal ya, yang pure neolib kira-kira gitu. Nah, ini titik berangkat dari diskusi kita. Nah, karena ini fokus kita pada regulasi, maka tentu apa yang akan saya sampaikan itu pembacaan dari beberapa regulasi kita yang eksis ya. Mungkin bagi mahasiswa pengambil mata kuliah ini penting, saya kira untuk notice bahwa kita sudah punya undang-undang yang berkait penyiaran itu sejak tahun 70. Itu undang-undang pertama yang disebut dengan PP nomor 55 tentang ya, penyiaran. Ya. Jadi masih PP sih, levelnya masih peraturan pemerintah. Baru tahun 97 kita punya undang-undang pertama yang itu sebetulnya lebih pada justifikasi dari PP dengan segala perkembangannya berikutnya. Dan kita punya Undang-Undang 32 yang kemudian menaungi keberadaan KPI yang sekarang dinakodai Mas Afif dan kawan-kawan ini. Dan yang paling baru, ini paling grace tadi malam ya, kita punya Undang-Undang Cipta Kerja. Ini menarik sekali karena ada beberapa pasal dalam undang-undang itu yang mengatur mengenai penyiaran kita. Jadi kita coba hari ini kira-kira satu semester dikemas menjadi setengah jam atau seperempat jam untuk membaca undang-undang ini ya. Oke, gitu. Nah, teman-teman, saya ingin mulai dari sini ya, bahwa kita melihat ada namanya sebuah dilema, satu proses apa namanya orientasi kebijakan yang di pertigaan ya dalam konteks dunia digital ini. Ya, kita bisa lihat, misalnya ada banyak sekali konflik perdebatan, konflik kepentingan dalam berbicara apakah dunia digital kita hari ini itu menyediakan satu spare yang baik bagi kebebasan berekspresi. Tadi disinggung oleh Mbak Nima, apakah orang ber-TikTok, apakah orang ber-Facebook itu sebagai sebuah ekspresi kebebasan dia dalam menyampaikan pendapat, ya, yang itu disebut sebagai teknologi mendrive ya, partisipasi, akses orang terhadap media, platform. Ya. Itu dalam pandangan yang sangat normatif kira-kira begitu ya.
Kita melihat sekarang, setiap orang itu bisa menjadi citizen jurnalis, bisa menjadi Facebooker, YouTuber. Apakah ini sebagai sesuatu yang given positif ya, yang itu inline dengan gagasan besar tentang sebuah penyiaran, sebuah broadcasting. Broadcasting itu kalau dalam pendekatan yang sosiolog demokratik ya, sosial demokrasi. Jadi kan sebetulnya kalau teman-teman belajar tentang sejarah institusi penyiaran itu kan ada dua kiblat ya. Pertama di Amerika yang komersial heavy, ada yang kedua di Inggris yang sangat sosial demokratik. Nah, ini pertarungannya selalu di dua kutub ini. Nah, secara normatif sebetulnya kalau kita berkiblat kepada Eropa, maka harusnya penyiaran itu adalah public good, benda publik yang harus dikelola oleh negara. Jadi seperti sembako. Ya. Maka tugas regulasi penyiaran, ya, tugas undang-undang itu adalah merupakan bentuk intervensi negara untuk menjaga ini agar jangan terjadi deviasi. Jadi jangan sampai media penyiaran itu dipakai untuk kepentingan yang merugikan publik karena dia public good, ya, dia benda publik. Dia menggunakan frekuensi yang seringkali disebut sebagai public domain. Pemahaman ini berangkat dari tradisi Eropa Barat Skandinavia, negara kesejahteraan yang selesai dengan masalah ekonomi kan gitu, masalah perut. Tapi ada pendapat yang lain yang berkiblat pada persoalan perut, persoalan market di Amerika yang ini memposisikan bahwa frekuensi itu adalah market good. Jadi itu adalah komoditas pasar gitu. Yang itu setiap orang boleh pakai. Tidak boleh ada campur tangan negara. Nah, saya melihat beberapa regulasi kita itu berada di dua kepentingan ini ya, mencoba mewadahi ini. Jadi blur ya, tidak begitu jelas. Itu yang saya sebut sebagai dilema. Jadi dalam praktek kita melihat misalnya dunia digital hari ini itu kan banyak didominasi oleh kepentingan-kepentingan untuk meraih clickers misalnya ya toh, meraih subscriber, viewers. Itu bicara market, bicara perut ya toh. Karena nanti ada AdSense, ada iklan yang diperoleh dari situ pendapatan. Sehingga mengabaikan quality kontennya, isinya tidak begitu berkualitas. Nah, repotnya apa? Regulasi kita belum mengatur yang begini ini. Nah, dalam bahasa lain ketika regulasi tidak ada itu artinya apa? Maka orientasinya adalah memberi kebebasan orang untuk melakukan marketisasi, melakukan privatisasi tanpa ada kendali. Nah, di sini kita berada di area ini terus-menerus. Ya, itu yang saya sebut sebagai dilema. Nah, mari kita lihat sedikit sejarah gitu. Apakah memang model yang kita alami sekarang itu juga sudah terjadi sejak lama, kan begitu ya. Jadi ini apa yang sekarang ini makin menguat gitu. Ini kan sesungguhnya satu proses yang disebut Marx sebagai materialisme historis. Jadi proses historis yang memang sejak tahun 1970-an sudah terjadi seperti saya kasih contoh di sini. Ya, PP 50, sorry ini keliru ya, PP 55 tadi ya, tahun 70 dan Undang-Undang 24. Itu adalah awal bagaimana pemerintah kita melakukan yang disebut dengan komersialisasi lembaga penyiaran. Jadi sebelumnya itu apa? Ya, tahun 45 sampai tahun 70 kita di Indonesia itu hanya punya satu channel namanya RRI dan TVRI yang dimiliki pemerintah. Hanya itu saja. Jadi disebut dengan monopoli, single player, satu pelaku saja. Dan itu jamak terjadi pada periode itu di negara-negara demokrasi. Hanya bedanya kalau di Eropa Barat, pemainnya bukan lembaga pemerintah, tapi penyiaran publik kan. Nah, tiba-tiba tahun 70-an karena ada rezim yang membutuhkan konsolidasi ekonomi, Pak Harto kan rezim developmentalis ya. Jadi pokoknya semua harus untuk pembangunan ekonomi. Maka yang dipilih adalah sebagai pendamping RRI TVRI itu formula penyiaran komersial, bukan formula penyiaran komunitas kira-kira gitu. Jadi pemerintah nggak memilih untuk mengembangkan penyiaran komunitas,
tapi justru mengadopsi model Amerika ya penyiaran komersial. Akhirnya ini menjadi awal dari komersialisasi penyiaran kita yang hampir ya mungkin berapa ya, tahun 70 sampai sekarang 60 tahunan ya sudah berlangsung. Tidak ada evaluasi yang memadai. Dan waktu itu asosiasi juga diberi kewenangan menjadi regulator. PRSSNI itu waktu itu menjadi KPI-nya sekarang kira-kira gitu, yang mereview izin-izin untuk mendirikan radio swasta. Jadi kalau kita lihat saja map ini menunjukkan bahwa kebijakan untuk mengkomersilkan penyiaran itu sudah berlaku pada tahun 70-an. Ya. Dan model industrinya juga model bisnis yang berbasis iklan. Tahu ya? Jadi dalam teori ekonomi politik, iklan itu adalah alat kontrol. Duit adalah alat kontrol. Ya, kalau orang bisnis yang mengontrol melalui iklan, maka bisa dibayangkan kontennya seperti apa. Gitu ya. Itu yang membedakan kalau sumber dana penyiaran itu dari public fund atau dari iuran atau dari grant atau dari hibah seperti yang berkembang di Eropa Barat. Ya. Ini saya kasih ilustrasi aja, saya tidak akan berlama-lama. Kita lihat tahun 2000-an setelah reformasi juga sama, ya kan? Undang-Undang 32 tahun 2002 yang sampai hari ini masih ada eksis beserta peraturan pemerintahnya. Tahun 2005 itu banyak sekali ya peraturan pemerintah yang terkait undang-undang ini memberi karpet merah bagi apa yang kita sebut tadi komersialisasi, privatisasi, pemberian ruang bagi menguatnya media penyiaran komersial. Kita lihat misalnya di sini di pasal-pasal dalam undang-undang itu ya, saya kira teman-teman juga sudah mempelajari ini sebagian. Pengakuan atas industri penyiaran sebagai pilar yang strategis. Itu satu mindset awal yang penting. Kemudian dualisme regulator. Jadi mulai ada regulator yang otonom KPI, tapi Kominfo tetap jadi regulator utama. Dan siapa di balik Kominfo? Kita tahu ya sejarah kementerian yang lebih banyak dipimpin oleh partai politik kan gitu. Maka akan muncul yang disebut dengan hidden regulator, regulator yang tidak tampak secara manifest, tidak kelihatan, tapi mereka lah yang menentukan arah dari kerja-kerja Kementerian Kominfo gitu ya. Jadi yang disebut dengan media kapitalis ya sebagai pengarah dari kerja-kerja kementerian. Dan yang paling ceto orang Jawa ya, kalau di Undang-Undang 32 itu adalah alokasi frekuensi yang sangat kecil untuk penyiaran publik dan komunitas. Bayangkan, kalau pakai framework bahwa penyiaran itu public good, public domain, maka harusnya yang terjadi seperti di Jepang, gitu, di mana frekuensi untuk LPP-nya di atas 60%. Dan untuk LPS harusnya hanya ya kalau perlu 30-20% saja. Kan begitu. Nah, terus gimana Pak Mas Duki untuk berbisnis? Ya berbisnis kan ada banyak sektor gitu ya. Sektor penyiaran itu harusnya di-keep untuk public interest. Itu kalau kita berpikir seperti itu ya. Tapi yang terjadi di undang-undang ini kan tidak. Kalau kita lihat PP nomor misalnya 11, 12, 13 tahun 2005 tentang penyiaran publik yang dibikin oleh Kementerian Kominfo, itu hanya menulis. Sedih sekali saya membacanya. Bahwa alokasi untuk penyiaran publik hanya 20%. Jadi mintanya cuma 20% gitu loh. Kenapa nggak minta 60%? Itu kan sebuah kondisi perumusan undang-undang PP pada saat itu yang dalam bahasanya Gramsci adalah hegemoni komersial yang kuat sekali sampai mempengaruhi untuk yang bikin undang-undang PP pun kayaknya nggak bisa keluar dari perangkap itu. Loh kalau kita bikin frekuensi banyak Pak Mas Duki, bagaimana yang sudah eksis nih komersial udah banyak. Nah itu selalu biasanya jadi pertanyaan dari legislator. Ya, jadi tidak bisa move on nih bahasa anak muda sekarang. Coba kita lihat, misalnya di Undang-Undang 32 ini, kepemilikan yang nasional, yang monopolistik,
yang silang itu hanya dibatasi, tidak dilarang. Jadi misalnya penyiaran nasional yang sekarang gitu ada satu owner punya 3 TV, ya udah dibiarkan saja. Bahkan TV-nya itu ada di banyak kota tanpa ada mekanisme berjaringan dengan clearance ya. Dengan clearance sesuai undang-undang. Mungkin PT-nya bisa dibuat lah ya pura-pura ada PT-PT di daerah ya. Ini Mas Alif ini ahlinya ya nanti ya. Jadi tapi faktanya ya ada kontennya yang masih dari Jakarta ya macam-macam lah manajemen dan sebagainya. Jadi overall seperti itu ya teman-teman Undang-Undang 32 yang lahir tahun 2000-an. Nah, kita lanjutkan. Inilah kira-kira hasil karya dari regulasi kita sebelum Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin. Hasilnya itu seperti ini. Pertama apa? Semua arah penyiaran kita itu dikendalikan dari Jakarta atau Jawa sentris. Mayoritas isi siaran kita adalah hiburan, bukan berita. Bukan acara yang pendidikan. Ya. Dan saya suka menyebut bahwa ada kemudian satu terbentuknya kesadaran palsu, ya, ini bahasa Mark ya, di kalangan kita semua bahwa yang namanya penyiaran itu adalah penyiaran komersial sebagai kiblat kita. Jadi ketika misalnya kami Rumah Perubahan LPP, satu NGO di Jogja mendorong agar RRI TPRI itu makin kuat, dari banyak diskusi dengan para ahli di Indonesia, para konsultan, legislator, para orang RRI TPRI sendiri, mereka selalu berpikir bahwa kita harus mencontoh lembaga penyiaran komersial. Gitu. Jadi kiblatnya itu komersial. Padahal kalau kita misalnya berkunjung ke Jerman ya, saya lama di Jerman ya, misalnya, yang menjadi kiblat penyiaran di sana adalah penyiaran publiknya. Jadi penyiaran komersial berkiblat ke penyiaran publik gitu. Di Indonesia terbalik ya gitu. Kita semua bicara misalnya efisiensi, kita semua bicara mengenai bla 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 yang itu mindsetnya adalah komersial. Ini dibentuk dari kesadaran palsu bahwa hanya ada satu jenis penyiaran di kepala kita. Ini adalah produk dari undang-undang kita yang tadi itu ya, yang problematik. Dan misalnya KPI juga, ini KPI sampai hari ini kalau kita evaluasi secara keseluruhan, kan mereka hanya sebagai regulator pendamping, ya, penggembira dari Kominfo. Ya, satu sisi mereka eksis sebagai satu simbol akses publik ya, demokratisasi penyiaran. Sisi lain kewenangannya terus mengalami penggerusan, ya, baik secara legal formal maupun secara operasional. Jadi kalau KPI itu dianggap sebagai wakil publik, maka kita posisinya adalah penonton ya, penggembira ya, pelengkap penderita demokrasi penyiaran gitu ya. Dan LPP sampai hari ini masih bermasalah, RRI TPRI, LPP komunitas tidak ada yang mau ngurus karena dianggap tidak basah, dianggap tidak penting. Yang penting adalah penyiaran komersial. Ini adalah warisan dari regulasi yang lama. Dan kita tahu pemilik lembaga televisi hari ini ya terpusat di Jakarta, hanya ada 12 kelompok yang disebut Rostapsel itu ya dalam buku Oligarki Media sebagai oligarkis. Nah, teman-teman bagaimana dengan wacana dalam beberapa tahun terakhir berkaitan dengan revisi Undang-Undang 32. Jadi sejak tahun 2010-an memang sudah mulai ada ya upaya revisi gitu ya. Dan terakhir kemudian dibikin melalui mekanisme omnibus law gitu. Undang-Undang Cipta Kerja. Karena ini lebih cepat gitu ya. Ini kayaknya kereta kelas super eksekutif gitu ya untuk pembuatan undang-undang. Sebab revisi Undang-Undang 32 itu terlalu lama, terlalu complicated. Nah, mari kita teliti sedikit apa yang mendorong revisi undang-undang ini. Ya, sejujurnya. Pertama yang seringkali muncul di kementerian, di pemerintah, itu adalah ingin menjaga apa yang disebut dengan digital dividend, jadi keuntungan dari frekuensi yang nanti akan
akan dikompresi itu ya. Mungkin teman-teman sudah sering mendiskusikan ya, kalau itu nanti frekuensi yang sekarang analog didigitalisasi, maka akan terjadi satu proses namanya pengerucutan, kompresi, efektivitas dari frekuensi yang sekarang. Kalau sekarang misalnya frekuensi radio itu ada satu apa namanya kanal yang hanya diisi oleh satu stasiun, maka tadi bisa menjadi 7 sampai 12 kanal. Jadi ada efisiensi. Maka kemudian asumsinya akan ada sisa ke banyak kanal yang itu bisa dimanfaatkan untuk bisnis yang lain. Jadi kita banyak bicara model bisnis. Tidak banyak dibicarakan di dalam proses revisi ini model pelayanan publiknya dalam dunia digital seperti apa? Model public service. Ya, itu belum banyak dibicarakan. Jadi orang bicara misalnya apakah single MOOC atau multi MOOC, itu bicara mengenai pembagian lahan, ya, pembagian tanah. Sementara untuk yang sifatnya public service belum dibicarakan. Ya. Ini kira-kira kalau nanti misalnya akan banyak kanal, apakah kita akan mendorong adanya kanal khusus perempuan, kanal disabilitas, kanal anak-anak? Nggak ada pembicaraan soal itu ya tuh. Semua bicara mengenai ini kanal ini nanti akan dicaplok siapa, ini duitnya akan muncul seperti apa. Jadi semuanya berbicara mengenai economic logic dari broadcasting ini. Kemudian model pendanaan juga tidak dievaluasi lagi. Jadi akhirnya semua akan bicara bagaimana digitalisasi ini bisa mengcapture banyak iklan-iklan komersial yang berbasis digit-digit di dunia digital ya. Tidak pernah bicara misalnya pendanaan yang sifatnya hibah, ya, pendanaan yang sifatnya voluntaristik. Orang masih jarang bicara mengenai crowdfunding dalam bisnis digital kita yang berbasis pada orang likes karena quality content. Bukan like karena dia interaktif acaranya gitu ya. Bukan menjadi konsumen tapi menjadi citizen. Tidak banyak dibicarakan. Kemudian yang menyedihkan juga dalam wacana revisi Undang-Undang 32 dan Omnibus Law ya RUU Cipta Kerja ini upaya untuk makin mengurangi kewenangan KPI. Ini lagi-lagi nanti mohon dikoreksi Mas Alif ya kalau saya keliru. Jadi lama-lama model regulatornya yang saya sebut sebagai free market. Jadi market sebagai regulator. Ini apa namanya kompetisi penuh di dunia pasar. Posisi KPI makin ke sini makin digeser dari pengawasan keseluruhan menjadi hanya pengawasan konten. Bahkan sekarang tidak perlu lagi ada konsultasi antara KPI dengan pemerintah ketika untuk melakukan proses perizinan dalam hal penyiaran. Jadi makin kemudian disudutkan posisinya. Dan terakhir nih, kita bicara Undang-Undang Cipta Kerja ya. Itu sebuah pilihan yang ironis sekali untuk dunia penyiaran sebetulnya. Kita tidak sedang menolak Undang-Undang Cipta Kerja karena itu penting untuk membuka lapangan kerja, investasi. Tapi tolong isu penyiaran jangan dimasukkan di sini. Karena once ketika isu penyiaran, hal-hal yang berkaitan dengan broadcasting masuk ke Cipta Kerja, maka framework-nya jadi bergeser. Dari ranah yang berkaitan dengan public good menjadi isu perburuhan murni ketenaga kerjaan. Lagi-lagi ini makin mengerucutkan posisi penyiaran sebagai komoditas. Dalam hal ini adalah dia menjadi objek lapangan kerja. Pada orang masuk penyiaran tidak semata-mata untuk bekerja, ya kan gitu. Itu adalah public service. Orang melayani kebutuhan publik. Itu kan dua hal yang berbeda, gitu ya. Tapi apa boleh buat ya, Kementerian Kominfo karena merasa endorsement mendorong proses legislasi Undang-Undang 32 terlalu lama, maka ada peluang ya untuk menginsertkan ya, dimasukkanlah 1, 2, 3 pasal berkaitan dengan digitalisasi penyiaran di Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dan tadi malam itu berhasil ya. Jadi ini artinya apa? Pertama dalam sejarah Indonesia, mungkin sejarah negara-negara demokrasi baru, bahwa penyiaran, broadcasting sebagai sebuah entitas publik itu dibuatkan undang-undang yang namanya sendiri aneh, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Di dalamnya mengatur mengenai penyiaran.
sangat tidak masuk akal bagi kita sebagai akademik dan juga aktivis membayangkan. Yang itu mendisrupsi undang-undang lain yang lebih holistik. Ya, Undang-Undang 32 kan masih lebih baik menurut saya. Ya, masih lebih baik lah ya dibanding ini. Ini semua direduksi menjadi ya, objek lapangan kerja. Oke. Nah, lalu ada pertanyaan penting. Karena yang penyiaran analog, yang terestrial digital nanti sudah masuk ke Undang-Undang Cipta Kerja, ya, mulai dari mindset sampai teks regulasinya, maka bagaimana kita harus mengatur platform-platform yang berbasis di negara lain ini. Jadi ada TikTok, ada Zoom, ada Google, ada Netflix, ada YouTube, ada WhatsApp. Yang ini semua berbasis di internet. Ya. Jadi penyiaran berbasis internet. Ya, mereka menyebarkan konten, video, atau teks. Tapi company-nya ada di luar negeri. Satu sisi itu. Nah, sisi lain, apa yang terjadi gitu ya. Jadi ini ada sebetulnya, menurut saya, di awal-awal ya, 2-3 tahun terakhir, gejala di mana ini menjadi ruang publik yang baik lah kira-kira gitu kan. Google ini menarik buat kita ketika banyak sekali ekspresi walaupun ada polarisasi politik, ekspresi untuk menyampaikan pendapat. Tapi nanti ketika ada aturan yang mengarah kepada bagaimana penyiaran berbasis internet itu diatur, maka mindset bahwa ini sebagai lapangan kerja itu akan masuk di dalamnya gitu ya. Jadi semata-mata sebagai bisnis unit, sebagai bisnis spare, bukan public spare. Ya, kita khawatir ya ini dengan situasi ini. Jadi teman-teman, walaupun Undang-Undang Cipta Kerja disahkan tadi malam, saya mendengar bahwa revisi Undang-Undang 32 masih akan berlanjut tahun depan ya, karena hanya di hul tahun ini. Nah, tahun depan revisi itu kemungkinan memasukkan isu mengenai brand-brand internasional ini sebagai satu content provider dalam penyiaran. Akan tetapi berhubung Undang-Undang Cipta Kerja sudah disahkan, maka mindset-nya kira-kira akan sama gitu ya. Jadi mau nggak mau undang-undang baru harus merefer undang-undang yang sudah eksis. Dan ini menjadi sebuah kabar buruk bagi kita sebagai publik. Nah, mungkin masih ada 2 slide terakhir ya. Jadi pertanyaan besar untuk kita semua adalah, lalu dari beberapa ilustrasi tadi, dari tahun 70-an kita punya PP nomor 55, dari tahun 97 punya Undang-Undang nomor 24, tahun 2002 punya Undang-Undang nomor 32, dan tadi malam kita barusan punya Undang-Undang Cipta Kerja. Kemana arah regulasi ini sebetulnya? Kemana penyiaran kita akan berjalan didekati dari perspektif intervensi negara dalam bentuk regulasi. Nah, kita bisa melihat dari 2 kiblat ini barangkali ya. Pertama, kalau misalnya di Eropa Barat ya, meskipun ini juga ada modifikasi ya, ini bukan satu picture yang sederhana ya, bukan sebuah penyederhanaan yang simplistis, tapi kita bisa buat ilustrasi kecil. Kalau misalnya di Eropa Barat, kita lihat tetap lembaga penyiaran publik itu yang utama. Jadi kita lihat misalnya di Inggris, BBC masih top of mind dalam hal station, dalam hal service. Di Jerman juga ARD dan ZDF masih kuat sekali. Di Swedia misalnya ada ISR, ya, Swedish Radio masih oke. Ya, sementara LPS itu menjadi pendamping. Ya, sejarah juga membuktikan bahwa di Inggris misalnya tahun 70-an dia mulai mengenalkan kebijakan dualistik, mengadopsi penyiaran swasta, tapi itu hanya sebagai substitusi dari penyiaran negara. Ya. Nah, tetapi kalau kita lihat di Amerika itu yang terjadi sebaliknya kan gitu. Tahun 40-an, tahun 20-an itu dimulai dari penyiaran swasta, penyiaran publik baru lahir tahun 70-an. Ya. Melalui namanya PBS dan NPR. Nah, lalu polanya juga berbeda sekali. Nah, pertanyaannya, Indonesia kira-kira akan kemana atau seperti apa? Itu tampak dari ilustrasi saya sebelumnya. Misalnya di Eropa ya,
karena saking pentingnya penyiaran publik itu, maka dia menjadi lembaga milik negara dalam bentuk korporasi publik atau öffentliche Corporation. Ini bahasa Jermannya ya. Public corporations. Sementara di Amerika, lembaga penyiaran publik itu lebih mirip lembaga swadaya masyarakat biasa yang sangat marginal sekali. Ya, dia kalah kalau kita berkaca di Amerika kan yang kita kenal hanya CNN atau EBS, ABC dan sebagainya. Sekarang mungkin Google sama YouTube ya. Nah, itu semua adalah korporasi swasta. Kita belum begitu mengenal penyiaran yang berbasis publik di Amerika. Sementara kalau ke Eropa kita lebih mengenal BBC. Padahal ada banyak juga korporasi swasta yang berkembang di sana. Nah, model pendanaan kita bisa lihat yang menentukannya, yang market oriented selalu biasanya pendanaannya dari iklan, sementara yang public oriented selalu pendanaannya dari pajak atau dari iuran. Itu bisa kita lihat ya. Dan yang terakhir regulatornya. Kita lihat ya, regulator. Kalau di Eropa ada contoh bagus sekali, ada Ofcom di Inggris ya, yang itu dia meregulasi seluruhnya. Ya. Seluruhnya dari infrastruktur sampai konten itu diatur oleh lembaga ini. Karena dia mewakili publik. Sementara di Amerika itu dia hanya mengatur kelembagaan sama frekuensinya. Konten dibiarkan gitu ya. Dibiarkan menjadi satu kebebasan publik yang dalam prakteknya adalah kebebasan untuk dikomersilkan. Gitu. Jadi sebetulnya berbeda ya. Kalau kita sederhanakan dalam konsep disebut sebagai antara free market liberalistik dengan yang liberal paternalistik. Yang paternalistik itu yang di Inggris, yang di Eropa Barat, yang liberal neoliberalistik, free market itu ada di Amerika. Nah, mari kita baca dengan dua pendekatan sederhana ini bagaimana arah regulasi kita. Yang itu nanti berimplikasi ke depan. Sebagai penutup ini ya, untuk teman-teman sebelum nanti Pak Suko, Pak Alif bicara lebih jauh ya, mari kita simpulkan sedikit bagaimana arah regulasi kita. Jadi selama puluhan tahun ini diskusi kita, polemik regulasi kita itu terbelah ya, terbelah antara pemikiran yang idealistik bagaimana agar frekuensi kita termasuk dunia digital ini ya, misalnya kita sekarang aktif di internet sebagai Facebooker, YouTuber, itu bisa mengembangkan satu optimisme ya, bahwa public sphere itu bisa terwujud ya, bahwa ruang publik itu benar-benar tercipta, semua orang bebas berekspresi dan sebagainya, membuat konten sendiri itu ya. Tapi pada saat yang sama ada kelompok kritis ya, digital pesimistik yang melihat bahwa ini sebetulnya tidak ada bedanya dengan yang lama, hanya beda platform, beda teknologi. Ya. Saya kebetulan melakukan riset membantu UNESCO di Jakarta tahun ini untuk memetakan kepemilikan media di Indonesia. Ya. Saya menemukan data menarik misalnya. Kalau di analog itu penyiaran kita ya, yang analog itu kan terkonsentrasi di Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur ya. Hal yang sama juga rupanya terjadi di dunia layanan digital untuk website. Jadi layanan digital website kita, rating dari top untuk web portal news itu tetap dikuasai oleh jaringan bisnis Jakarta. Mungkin Anda pernah mengenal tribunnews.com itu yang followernya luar biasa ya. Siapa pemilik Tribun News ini? Itu adalah salah satu korporasi besar di Jakarta juga gitu ya. Jadi apa yang terjadi sebetulnya? Ini hanya extension. Internet, sosial media ini hanya adalah ruang untuk menambah kooptasi dari pelaku pasar yang lama yang sudah eksis karena mereka punya modal besar untuk melakukan investasi. Jadi kanal-kanal berita yang bagus seperti misalnya tirto.id, seperti misalnya conversation itu ya sangat terpinggirkan ya. Jadi kanal-kanal yang baik. Nah,
fenomena di YouTube juga begitu. Misalnya saya membaca laporan akhir tahun dari MNC Group ya yang dipimpin oleh Pak Haritanu, ya dia mengklaim bahwa YouTuber untuk platform dia itu paling tinggi di antara platform televisi yang lain. Nah, ini mungkin bisa kita perdebatkan lah ya kalau dibandingkan mungkin YouTuber yang isinya mungkin ecek-ecek tapi populer ya. Ada Ria Ricis mungkin, Atta Halilintar, tapi itu kan hanya marginal ya, sekian orang. Tapi ini ada satu korporasi yang juga akan segera mencaplok kanal-kanal digital ini. Nah, yang kedua ada skenario besar bahwa memang ini proses regulasi ini diarahkan menuju deregulasi. Jadi sebetulnya ada regulasinya gitu, tapi yang terjadi adalah supaya tidak ada regulasi. Jadi saya kasih contoh misalnya Undang-Undang Cipta Kerja yang tadi malam diputuskan oleh Parlemen. Itu kan regulasi ya, produk regulasi namanya Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi yang terjadi dia adalah melakukan deregulasi, pelonggaran. Karena apa? Karena di Undang-Undang 32 tentang penyiaran, KPI itu sudah cukup lumayan baik gitu ya, posisinya. Setiap ada perizinan, setiap radio TV mau perpanjangan izin, dia harus konsal ke KPI. Nah, tapi di Undang-Undang Cipta Kerja dengan format penyiaran digital nantinya tidak diperlukan lagi ada konsultasi dengan publik melalui KPI, cukup melalui kementerian. Yang tadi di belakang kementerian adalah yang disebut sebagai hidden regulator, regulator yang bersembunyi tapi mereka jauh lebih kuat. Jadi yang terjadi adalah deregulasi. Nah, saya khawatir kita belum bisa lihat bagaimana nanti kalau ada regulasi yang berkaitan dengan kegiatan teman-teman di Facebook, kegiatan teman-teman di platform-platform digital ini, itu berangkat dari kepentingan ini. Bukan kepentingan untuk public sphere, membuka kebebasan berekspresi. Baru-baru ini kan ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi soal ini, ya kan? Yang itu teman-teman mungkin juga memantau. Ya toh? Nah, yang terakhir, secara pendekatan politik, bagaimana kita memberi label terhadap pemerintah yang sekarang. Kalau Orde Baru kita maki-maki sebagai pemerintah yang otoriter, ya, semua kendalinya di pemerintah. Gitu. Developmentalis, semuanya hanya bicara pembangunan. Kapitalis semu gitu ya. Di akhir-akhir Soeharto itu kan dia menjadi kapitalis, tapi semu karena bikin TV-TV untuk anaknya secara sembunyi-sembunyi. Kasih RCTI untuk Bambang Tri, kasih TPI untuk Tutut dan sebagainya. Maka saya lihat, kita lihat di era Jokowi ini, maka situasinya makin sadis ya, situasinya makin mengerikan. Karena apa? Karena kapitalisasi, privatisasi penyiaran itu mendapat dukungan terbuka dari pemerintah atas nama lapangan kerja, ya, mungkin atas nama pandemi COVID-19 gitu ya, untuk recovery dan seterusnya. Jadi bagaimana kita bicara mengenai penyiaran publik sebagai public good, sebagai public sphere, sebagai public domain, ini mungkin akan menjadi hanya artefak atau museum yang nanti lama-lama kita menjadi orang aneh sendiri gitu ya. Tapi saya tetap optimis teman-teman, adik-adik mahasiswa, baik S1 maupun S2, saya mengajak yang suka mempelajari bagaimana heritage sebetulnya penyiaran di dunia itu, yang disebut dengan penyiaran publik itu harus tetap ada ya. Dan teman-teman boleh mengunjungi website ini. Di sini ada beberapa buku yang kami kerjakan dan free untuk teman-teman yang mau download dan membaca untuk bahan kuliah atau bahan menjadi aktivis dan seterusnya. Baiklah.